Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen catatan bawah tanah episode ke-13 dengan tema kebijaksanaan si bodoh, paradoks orang bodoh. Tema ini diambil dalam rangka ikut mewarnai apa yang sedang terjadi di negeri ini, di mana ada hajatan nasional pemilu tahun 2024. Orang bodoh yang bijak atau kebijaksanaan orang bodoh adalah salah satu bentuk paradoks dalam banyak cerita di mana melalui narasi, tokoh yang dianggap bodoh dianggap sebagai pembawa kebijaksanaan. Sebuah kiasan yang dapat dikenali yang ditemukan dalam cerita di mana kebijaksanaan orang bodoh seringkali menangkap apa yang gagal dijelaskan oleh intelektualisme tentang makna atau signifikansi suatu hal. Orang bodoh yang bijaksana sering dikaitkan dengan kebijaksanaan yang ditemukan melalui keyakinan buta, keinginan sembrono, romansa tanpa harapan, dan pengabaian liar, tetapi juga tradisi tanpa pemahaman dan kebijaksanaan rakyat. Orang bijak yang bodoh seringkali menentang pengetahuan terbelajar para elit. Karakteristik umum dari orang yang bijaksana dan bodoh adalah berkepala kosong, lemah pikiran, dan kurang pengertian, bahwa dia berbeda dari laki-laki normal atau idiot, bahwa dia tidak pandai bicara atau mengoceh tidak jelas dan suka bersukaria, bahwa dia tidak mengenali kode kesopanan dan suka mengejek orang lain, bahwa dia bertindak seperti seorang anak, dan bahwa ia memiliki kesederhanaan alami dan kepolosan hati atau natural bodoh. Meskipun masyarakat menegur para maniak yang melakukan kekonyolan, yang ditakdirkan untuk dikurung di penjara atau rumah sakit jiwa, orang-orang dalam tanda kutip bodoh yang terkadang menerima kebaikan dan keuntungan dari elit sosial. Tampaknya tidak dipandu oleh apapun selain naluri alamiah, orang bodoh tidak diharapkan untuk memahami kesepakatan sosial dan dengan demikian dibiarkan menikmati kebebasan relatif, khususnya dalam kebebasan berbicara. Kemampuan untuk bersikap ceroboh, jujur, dan bebas berbicara telah memberikan kontribusi besar terhadap popularitas orang bodoh yang bijaksana dalam imajinasi kita. Banyak sarjana telah menganggap Socrates sebagai orang paling bodoh tetapi bijaksana, melalui apa yang kemudian dicap sebagai ironi Socrates. Sang filsuf diketahui membodohi orang-orang yang mengaku bijak dengan berpura-pura menjadi orang bodoh yang bodoh. Ironi tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan paradoks Socrates, yaitu saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Karya Erasmus, Pujian Kebodohan atau Praise the Folly, yang ditulis pada tahun 1509 menggambarkan Stultitia atau Dewi Kebodohan dan dirinya sendiri atau si Folly sebagai orang bodoh yang bijaksana, yang bertanya apa artinya menjadi orang bodoh dan mengemukakan argumen kurang ajar yang memuji kebodohan dan mengklaim bahwa semua orang adalah orang bodoh dalam satu atau lain bentuk. Dalam drama-drama awal Shakespeare, sebagian besar menggambarkan orang bodoh yang bijak dalam istilah komik sebagai badut. Drama-drama selanjutnya, dia menjadikan orang bodoh dalam sudut pandang yang jauh lebih melankolis dan kontemplatif. Misalnya dalam drama King Lear, si bodoh menjadi satu-satunya yang mampu mengatakan kebenaran kepada raja, dan sering mengambil peran mengungkapkan sifat tragis kehidupan kepada orang-orang di sekitarnya. Gagasan bahwa si bodoh mengetahui bahwa satu-satunya kegilaan sejati adalah memandang dunia sebagai hal yang rasional adalah deskripsi yang cocok. Si bodoh khususnya memandang dunia dari sudut pandang irasional, karena itulah satu-satunya cara dia dapat memberi nasihat kepada Lear dan menunjukkan ketidakakuratannya.
Orang ini cukup bijaksana untuk berpura-pura bodoh. Si bodoh, si badut, si penipu, si pelawak, semuanya adalah versi jenis komik yang ditemukan dalam budaya di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Si bodoh mengambil bentuk yang mudah dikenali, yaitu bentuk yang kita kaitkan dengan pelawak. Karakternya yang licin memungkinkan dia berpindah antara dunia menentang tatanan sosial yang ketat dari masyarakat. Pegangannya pada imajinasi sebagian berasal dari sifat paradoksnya, baik sebagai orang dalam maupun orang luar. Ia menduduki tempat khusus sebagai satu-satunya orang yang mampu mengejek orang yang ia layani. Kecanggungannya seringkali menutupi ketangkasan. Omong kosongnya memberi kebijaksanaan. Semacam cermin, itu juga merupakan pengingat akan sifat buruk kesombongan. Orang bodoh bisa dengan mudah menyerah pada narsisme seperti orang lain. Sejatinya si bodoh adalah penasihat raja yang terpercaya, yang karena memahami kepribadian raja dapat melihat titik butanya, mengetahui apa yang memicu perilaku negatifnya dan akan menanyainya ketika melihat raja hendak mengambil keputusan yang buruk. Karena si bodoh dipandang sebagai orang gila, dia memiliki keamanan psikologis yang diperlukan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada raja dan tidak memenggal kepalanya. Setiap pemimpin membutuhkan orang bodoh ini. Orang bodoh di zaman modern adalah orang-orang yang dipercaya oleh pemimpin, seperti pelatih, mentor, penasehat, yang cukup peduli untuk mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpin ketika karena titik buta mereka, sang pemimpin terpicu untuk membuat keputusan negatif yang dapat merugikan diri mereka sendiri, tim mereka, dan orang-orang atau organisasi mereka. Para pemimpin masa kini seringkali dianggap tidak tercela dan tidak dapat didekati. Hal ini mengakibatkan para pemimpin tidak mampu menghentikan pola pengambilan keputusan yang destruktif mereka sendiri karena tidak ada seorang pun yang memiliki keamanan psikologis untuk mengambil risiko menunjukkan hal tersebut. Titik buta negatif seorang pemimpin diciptakan oleh sifat kepribadian, keyakinan, dan pengalamannya sendiri. Hal ini merupakan keterbatasan yang tidak disadari dalam cara seorang pemimpin berperilaku, yang menyebabkan mereka tidak melihat diri mereka sendiri dan tindakan mereka seperti orang lain. Karena dampak yang dimiliki seorang pemimpin terhadap tim dan organisasinya, ketika titik buta seorang pemimpin terpicu dan mereka mengambil keputusan yang buruk secara tiba-tiba, konsekuensi dari keputusan tersebut akan melemahkan keberhasilan seorang pemimpin dan keberhasilan tim dan organisasinya. Dunia ini adalah tempat yang lucu, di mana orang-orang bodoh selalu bahagia, kata Abu Nawas. Dan sejatinya dunia memang penuh dengan ironi dan absurditas, kata kamus. Meskipun ada banyak titik buta, namun yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego. Hal ini seringkali diwakili oleh ciri-ciri sebagai berikut. Merasa tahu segalanya, tidak bisa membuat kesalahan, berpikiran tertutup, tidak fleksibel, terlalu optimis, tidak akan mempertimbangkan solusi apapun kecuali solusi mereka sendiri, tidak akan menerima tanggung jawab atas keputusan yang buruk, menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka, menolak untuk berkolaborasi, dan tidak mengundang umpan balik. Titik buta kedua adalah ketidakamanan. Anda mungkin melihat manifestasi hal tersebut sebagai keraguan-raguan, perlu bertindak sendiri, takut untuk meminta bantuan, tidak berbagi informasi, tidak memberikan penghargaan kepada orang lain, terancam oleh pertumbuhan pihak lain, menghindari konflik, terus-menerus mencari persetujuan, dan tidak mencari masukan dari orang lain. Titik buta ketiga adalah kurangnya kecerdasan emosional. Pemimpin seperti ini mungkin memperlakukan orang lain dengan tidak hormat, kurang empati, kurangnya kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain, tidak memberi keamanan psikologis yang diperlukan untuk menerima umpan balik. Karena sebagian besar pemimpin
tidak dapat melihat titik buta mereka dan tidak menyadari pemicunya, mereka perlu menemukan orang bodoh yang akan mengatakan kebenaran tentang diri mereka sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang baik harus sadar diri. Hal ini memungkinkan pemimpin untuk menyadari, seperti raja, mereka membutuhkan orang bodoh untuk membantu mereka melihat titik buta mereka, memahami pemicunya, dan menghindari perilaku destruktif. Pemimpin kemudian perlu menemukan orang bodohnya. Untungnya orang-orang bodoh mengelilingi para pemimpin. Tetapi seperti orang bodoh abad pertengahan, mereka menyamar sebagai pelatih, mentor, dan penasehat terpercaya. Begitu pemimpin menemukan calon orang bodohnya, mereka harus meminta orang tersebut untuk menjadi salah satu orang bodohnya. Tetapi sayangnya seringkali seperti halnya raja, para pemimpin tidak ingin diberitahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Manusia berpikir, Tuhan tertawa.